Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji As'ad Said Ali untuk berkenan membuka daripada pagelaran pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati Pak Profesor Mubarak, Kiai Haji Mubarak. Yang saya hormati Ketua Lajis NU Bapak Kiai Haji Masuri Malik, dan seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Pertama, pengantar sedikit, saya apresiasi sekali atas terselenggaranya acara ini, memadukan antara budaya dengan kegiatan Lajis NU. Ini suatu metode baru yang moga-moga akan memberikan manfaat kepada warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat pada umumnya. Dengan ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pertemuan ataupun acara ini berlangsung sukses dan memberikan barokah dan manfaat kepada kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka acara pagelaran wayang dan simponi pada malam ini. Pak Andus, silakan menerima gunungan pertanda wayang simponi dimulai. Silakan. Bukaning kondo
Gedung dhuwur ditinggal kari-kari sampun apa tetan sarawi murah Yai Mustaka Weni kita senasib sepenanggungan bagaimana kita punya keinginan yang sama, kita padukan orang tua kita mati di tangan Arjuna. Togok, Daulat Tuan, sudah tahu nama siapa ya? Sudah tahukah nama saya? Yang namanya sendiri malah lupa ya Kang ya. Sekarang banyak orang yang lupa dengan diri sendiri. Karena lebih mementingkan pangkat, mementingkan derajat, mementingkan istri-istri haram. Juga lebih banyak mementingkan tentang permasalahan orang lain. Di negara Himahimantaka ini memang kalau mau memilih pemimpin itu tidak melalui pilihan. Lalu yang memilih siapa? Dirinya sendiri. Mengangkat derajat sendiri. Tanpa seizin rakyat. Soalnya rakyat itu juga termasuk punya kompetensi menciptakan koruptor. Coba anggota dewan perwakilan wayang yang sekarang sedang stres-stresnya. Oh, para hewan perwakilan wayang. Iya. Coba lihat. Dia hanya modal yang penting pokoknya 20.000 bisa membayar rakyat. Setelah itu dia duduk menghadapi persoalan yang bertubi-tubi bingung. Betul. Udah menengok bajingan rumasamu apa kok? Iki para bos-bos yang lagi omong. Kowe iki kroco-kroco menengok. Nggih, ampun sio-sio kali tukang kabel to Gusti Putri. Pahargian kaya ngene iku nek sabotase tukang kabel diketok mati kabeh. Menengo. Ewang-ewang ngono mikir. Ewang-ewang ngono mikir malah ora nyrandu. Lho sampean mboten ngomong-ngomong aku nyegah sepining swasana ya sene iki. Kakang Mas. Sami panjenengan kalian kula menika tesi sedulur. Bapak kula kalian bapak panjenengan menika dipun pejahi. Iya, Kanjeng Rama Prabu Niwata Kawaca mati di tangan Arjuna. Untuk itu kita ukur bagaimana kekuatan Arjuna. Saya sanggup untuk membunuh dia. Togok, saya minta pendapat. Kalau menurut hemat saya, Mustaka Weni ini memang cantik tapi agak stupid sih. Agak bodoh. Di negara kita juga ada banyak karena kecantikannya sebuah bank tertipu oleh orang yang cantik dan katanya payudaranya gede banget loh katanya loh ini. Saya sendiri belum pernah melihat gitu. Katanya begitu. Loh, jadi memang yang namanya sawangan ini bahasa Indonesianya apa? Performan. Nah ya performan itu memang penting. Saya takut Dewi Mustaka Weni nanti kalau mendekat Arjuna malah dia yang jatuh cinta. Ora bakal, ora sudi. Allah wong wedok senengane ngono kuwi lho. Jual mahal. Lagi SMA kuliah ngono jual mahal ya lho. Mana wis kapiran ora ono sing rabi wis sak-sake. Bisa pasrah karo tukang kendang iki. Coba menawi sampean mboten saged. Apa aku ora iso? Oh, Raden Arjuna mempunyai ajian yang namanya Aji Wanita Dinalukrama. Apa itu toko? Goblok panjenengan ora tau. Wah, ora tau maca koran, ora tau buka internet. Jadi, akses ya blank kabeh. Enggak Facebookan kali kula. Aku arep ngejak perang tanding karo Arjuna. Mboten padha. Sampun nggodhoki ilmu napa? Ilmu kendel bondo wani. Saya berani dan saya bisa. Wah. Coba. Tolong kamu sebutkan
ajiannya Harjuna? Satu, Arjuna itu punya ajian yang namanya aji sepil angin. Dari tembung saifil angin. Angin dibikin pedang, saif bermakna pedang. Kowe kok iso bahasa Arab? Biyen mbokku tahu diperkosa Arab. Jadi ora kabeh wong Arab ki apik lho, turunan Abu Jahal ya elek-elek. Ya ana sing apik lho. Heeh. Mlayune kaya angin, sampean diseret ngangge angin, deg gulune del tukel. Langsung almarhum. Arjuna duweni ilmu mancala putra mancali putri. Bantuan karo kowe lho. Kowe kudune bantu karo aku. Saya itu cuma ajian punya cuma satu. Itu aja seumur hidup. Saya pernah dapat dari Medundeng, Madura. Dari bekas pejuang. Jenenge aji apa? Lembu sekilan. Ketika Belanda menembak peluru, rumangsane sing nembak kena, padahal kurang sekilan. Selamat nyawa saya. Kalau mau dibacok pakai pedang, bagi yang membacok kena, tapi bagi saya kurang sekilan. Selamat. Saya pernah ketiban ki bahasa Indonesianya apa ya? Kejatuhan. Nah, kejatuh bangunan, jadi Jatuh. kejatuhan kelapa. Kalau menurut orang umum mati karena kepalanya kena kelapa. Nah, karena saya mempunyai aji lembu sekilan, kelapa kurang 1 kilan meleset jatuh. Berikan saya. Sudah saya buang. Sebabnya Gara-gara saya mau cerai dengan istri saya, gara-gara aji lembu sekilan. Ketika saya berkumpul dengan istri saya punya perasaan kena, padahal kurang 1 kilan. Istri saya ngamuk-ngamuk, bos, sampai minta cerai sama saya. Ini gimana? Belum nempel udah keluar. begini, kalau dengan Bilung ada solusi-solusinya, bos. Sekarang ada baiknya, bukankah parlemen ini punya anggota parlemen yang sangat hebat, yang berasal dari partai proposal, yaitu Resi Kala Bujangga. Terima kasih Togok, kamu telah mengingatkan aku. Seketika aku lupa, Togok. Nah, kalau sampean bukan seketika saja, lupa terus. Janji lupa terus. Karena memang sekarang itu ketidakjelasan lagi dipelihara ya, bos ya. Diam kamu. Togok, tolong panggilkan Resi Kala Bujangga. Zaman sekarang itu zaman pakai aji pameling, bos. Aji pameling itu apa? SMS, itu namanya aji pameling. Di SMS saja lah, ini sudah zaman modern kok. Dia pernah pesan dengan saya kok, bahwa di daerahnya itu blank area. Wong Resi Kala Bujangga itu goblok. Pernah suatu saat nyuruh saya suruh belikan HP. Setelah sudah terpasang semua, suruh nelpon sama Baginda. Lah saya bilang nggak ada sinyalnya penemban. Resi Kala Bujangga mengatakan, loh kamu itu goblok, beli HP nggak sekalian dengan beli sinyalnya. Itu juga agak bodoh tapi ya lumayan lah. Oke lah kalau begitu. Yayi Mustakamini, Daulat Kakanda, susul Resi Kala Bujangga, bawa naik ke Balai Urung negeri Himantaka. Yayi Mustakamini, Daulat Kakanda, susul Resi Kala Bujangga, bawa naik ke Balai Urung negeri Himantaka. enggak keduman musik.
Selamat datang Babarsi Kalabujangga. Selamat merdaya. Saya benar-benar kaget mendengar timbalan dari ngarsa dalem Prabu Bumi Loka. Ada apa gerangan? Padahal gerang itu artinya tua. Berarti ada apa tuaan? Babarsi, saya mempunyai dendam tetapi ibarat besar pasak daripada tiang. Saya tidak punya cara bagaimana caranya untuk membunuh Harjuna. Sudah aku utarakan kepada Togok, tetapi Togok mementahkannya. Togok menganulir dengan semua cara-cara saya. Bagaimana caranya Bapak untuk membunuh Pandawa? Sebentar. Kalau masalah bunuh-membunuh itu mestinya ada bagian intelijen sendiri. Intelijen di negeri ini sangat lemah. Iya, saya juga pernah ketemu seorang polisi mengaku saya itu intel. Wong intel kok cangkeme omong. Itu malah saya jadi bingung. Oke lah kalau begitu coba saya tak berpikir dulu. Sayang sekali ruangan ini tidak boleh udut. Saya mau berpikir dulu. Saya punya sapu tangan yang berasal dari sarungnya Demit. Coba saya usap-usapkan ke muka saya. Didukung musik. Disebut sekakeng buah-buahan kates dan sebagainya. Ayo ngomong kelompok kates. Apa lo kemarin Lombok, Gandul, Butin, Pace, Muntul. disebutkan semua jenis hewan yang melata. Orang-orang cantik. Entus. Matamu. Binatang melata kondus. Kecuali kalau pas terus melata sama istrinya. Sudah terang benderang. Yang namanya terang benderang itu adalah kalau sudah ada sesuatu yang terang supaya ditabui genderang. Jadi sudah tidak terang lagi. Saya punya uslu. Itu kalau bahasa kamu, bahasa saya uslu. Soalnya wong angel saja bacanya angel. Sorry, saya sudah tidak matching dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sulit. Coba nek umpamane duit mung-munge kuwi bahasa Indonesiane apa? Ora mudeng to. Duit mung-munge itu bahasa Indonesianya uang hanya-hanyanya. Coba bahasa Jawa juga nggak konsisten. Masa 22 itu rolikur? Kalau 22 itu ya 22. Yang pasti 25 kok selawe. Guru bahasa deplok ngalu. Ya kali toso kangsar. Muridku Mustaka Weni mendekatlah kemari. Baiklah Bapak. Tapi kamu jangan jatuh cinta sama murid kamu ya. Alah, demi belis saya tidak bakalan. Saya sudah mencukupkan syahwat saya. Saya pernah ikut Cengho jadi Kasim. Saya dikebiri. Belum, dikebiri apa belum? Alas, gampang. Resi kala Pujangga ki wis lemes. Nah iso wae. Adep-adepane ayu kaya ngono ya tekuk loro dikareti iso kan. Kamu akan saya robah wujud kamu
menjadi Gatot Kaca. Alasannya apa? Nanti dulu. Alasan itu ketemu mburi. Alasan itu jatuh belakang. Aneh toh, tipe mburi di bahasa Indonesia jatuh belakang. Orang Indonesia itu juga banyak penyesatan bahasa. Wong mau buang air besar kok yang dicari kamar kecil. Wah, kene tai ini gede-gede, Mas. Itu penyesatan bahasa. Untuk itu kita pandai-pandailah kita mensiasati. Syaratnya kamu harus saya cium dulu 8 kali. Apakah sekiranya pantas? Oh, Mustaqim ini kamu lahir saja aku nungguin ibumu ngewangi ngeden. Artinya saya bisikan sebuah ilmu kepadamu. Kamu akan bisa berubah. Mantraku ini mantra yang sangat manjur. Belum jadi, Bos. Nang sekali lagi ngeden. Ini bukan Gatot Kaca. Waduh, salah mantra saya. Aduh, salah mantra. Anjing. Aduh, salah mantra. Ayo ngeden lagi. Nah. Ini nanti honornya double loh, Bos. Iya. Ini ilmu menyesatkan, Kang. Kok menyesatkan? Menyesatkan loh. Kalau ada orang yang seneng sama orang lainnya sudah punya suami, dirubah menjadi suaminya. Oh, nurak mambune beda. Ada detektor tersendiri di hidung ini. Saya harus bagaimana, Bapak? Waduh, suaranya kok masih kecil. Harus disetem ini. Coba untuk sebagai bahan pelebur kamu mangap. Coba mangap itu bahasa Indonesianya apa? Ayo. Mengo. Coba kamu bersuara Gatot Kaca. Raden Gatot Kaca. Oh, apa? Aduh, terlalu besar ini. Kegedean. Nanti saya laras lagi ya. Larasnya pakai gondorugem. Ayo bunyi. Waduh, nggak konstan nih. Wah, aduh kekecilan. Dodok dari sini. Malah koyo kempul ae. Wah, apakah segini? Betul. Apa yang akan saya lakukan? Lakukan goblok. Wah, kesumpel ini kumis ini. Kesumpel itu apa? Kamu sekarang pergi ke negeri Amarta. Hati-hatilah. Semua yang berbentuk Gatot Kaca harus kamu pelajari. Ketik www.gatotkaca.com. Itu semua parfum, semua pakaian dan sebagainya harap disesuaikan. Baiklah, penemban. Gatot Kaca nggak pernah ngentut. Coba Gatot Kaca itu otot kawat balung besi, keringetnya saja wedang jahe.
Jadi kalau kamu ngentut itu nanti dikira apa? Ya, diampet. Yang perlu ditempel nganggo lakban silitmu ya. Inggih, Panembahan. Nah, Lalu bagaimana dan apa yang harus saya perbuat? sekarang negara Amarta itu lagi sedih. Karena apa? Para satria-satrianya sedang membangun candi yang terdiri dari 7 sifat-sifat manusia yang perlu dicontoh oleh manusia, sehingga jimat Kalimasada ini ditinggal di Kaputren dan Asrama Putri. Interupsi, Rama. Interupsi diterima. Kenapa harus dengan jimat Kalimasada? Kamu itu nggak tahu sih. Orang mau menghancurkan sebuah institusi dan agama, yang paling penting kita perhatikan adalah pondasinya. Orang mau melawan negara kita itu tidak akan bisa. Orang mau melawan negara kita itu tidak akan bisa. Tetapi kalau orang lain itu tahu betul dasar negara kita itu apa, itu kita hancurkan, sehingga Pancasila itu hanya bisa ditempel di kantor-kantor dan diucapkan di dalam upacara. Tetapi setelah pejabatnya pulang, lupa Pancasila, malah mancali sila. Sama seperti pejabat kalau itu Dilantik. lah ya, ditungkuli sama kitab, saya itu sanksi. Apakah pernah ada pejabat meneliti itu kitab apa yang ditungkulkan di atas kepalanya? Para rohaniwannya itu juga pekok tenanan. Apakah itu Injil, apakah itu Quran? Kalau memang itu yang ditungkulkan Quran, saya kira tidak akan mungkin seorang pejabat setelah dilantik lalu melecehkan isi Quran dan isi Pancasila. Saya sanksi, kitab itu kitab komik Kopingho. Jadi setelah dilantik menjabat ya isinya mung berantem tok karo kanca-kancane. Dan tenanan. Aku juga sudah pernah bilang doa upacara itu juga harus dianulir. Dianulir bagaimana? Masa setiap Senin didoakan semoga pemimpin kita diampuni. Ya Senin diampuni, rebone korupsi. Doanya ditambah. Ampunilah dosa-dosa pemimpin kami yang jujur, dan semoga pemimpin-pemimpin kami yang korupsi diberi penyakit lemah syahwat. Nanti akan imbang dan namanya balancing. Hahaha juga. Memang kalau begitu, Yai Gatot-Kaca, Daulat Kakada, berangkatlah. Apapun caranya, saya akan bertipu muslihat. Apa coba? Kamu cerdas apa enggak? Saya akan pura-pura meminjam jimat Kalimasada, karena bangunan Candi Sabtuargo setiap dibangun pasti runtuh, setiap bangun pasti runtuh. Kesalahan itu bukan kesalahan pemborongnya, karena pemborong sekarang itu makannya bukan hanya nasi, tetapi batu, pasir, paku, semen dimakan oleh pemborongnya. Untuk itu saya mohon diri. Gatot-Kaca, bawalah jimat Kalimasada dan segera kita hancurkan Harjuna dan semua saudara-saudaranya di negeri Amarta. Sampailah Gatot-Kaca di halaman negara Amarta. Yang dituju adalah Asrama Putri negeri Amarta. Dewi Drupadi, Dewi Drupadi yang sedang jaga
selamat kalimat sadar. Patih Tambak Kanggeng Daulat Gusti Permaisuri Drupadi. Hari ini kita harus menjaga kitab suci Kalimasada, karena hanya satu-satunya kitab suci inilah yang bisa menyelamatkan negara kita, serta bisa menyelamatkan satria-satria Pandawa dari godaan setan yang terkutuk. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Kenapa kemudian tidak ditekankan dengan menyebut lain-lain? Kalau kita membaca, kemudian kita selalu mengingat Quran dan Kalimasada itu adalah kitab-kitab suci. Tetapi ada kitab yang dinamakan Quran teles atau Quran basah, yang disebut dengan ayat kauniyah. Misalkan Gusti Putri, di dalam Quran tidak disebutkan bagaimana caranya nyetel gitar, bagaimana caranya memberi dirijen, bagaimana caranya menyuguhkan sambal. Tetapi hanya secara global, li ayatin li kulil albab, bahwa semua ayat-ayat ini adalah berlaku bagi orang-orang yang berpikir. Patih Tambak Kanggeng Daulat Gusti Putri, yang kita hadapi saat-saat seperti ini adalah manusia yang hidup di dalam kematian dan mati di dalam kehidupan. Kamu pernah membaca? Pernah membaca? Lama juta ilallah, setiap ada gunung, di situ gunung itu adalah ciptaan Allah. Betul. Apakah kamu akan melihat sebuah angin bertiup sepoi-sepoi? Tidak, Tuan. Tetapi kamu yakin bahwa angin itu ada? Betul. Ketika tumbuh-tumbuhan menjadi besar, apakah kamu percaya? Sangat percaya, Gusti Putri. Tapi apakah kamu pernah melihat dengan mata kepala sendiri tumbuhan itu sedikit demi sedikit modot di permukaan bumi? Tidak. Tidak semuanya yang bisa dilihat itu adalah kita percaya sebagai Tuhan. Pengalaman mencari Tuhan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim itu dari berbagai nabi. Pengalaman-pengalaman empiris, ada yang menyembah api, ada yang menyembah bara api, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah gunung. Tetapi kemudian mereka berprinsip bahwa apabila Tuhan berbentuk, maka Tuhan adalah benda. Padahal Tuhan itu bukan benda. Yang perlu kamu ketahui lagi bahwa yang setiap berjenis kelamin itu adalah hewan. Maka mohon jangan dipaksakan bahwa Tuhan itu adalah berjenis kelamin. Baik. Negeri Amarta ini sedang ada sebuah prahara, yaitu ketika orang sudah tidak punya rasa malu. Al-insanu wuryanun, manusia itu adalah telanjang. Walibasuhut taqwa, dan bajunya adalah takwa. Zinatuhul haya, perhiasannya adalah rasa malu. Apabila para pejabat-pejabat negeri Amarta ini sudah tidak punya rasa malu, berarti dia sudah tidak bertakwa. Dan kalau dia sudah tidak bertakwa dan tidak berpakaian yang dijahit dengan benang-benang Kalimasada, maka kesimpulannya mereka semua kebanyakan telanjang. Dan makhluk yang telanjang itu ada 3, Tambak Kanggeng Patih. Satu adalah bayi, yang kedua adalah orang gila, yang ketiga adalah hewan. Kalau pejabat-pejabat itu dikatakan bayi, bagaimana? Oh, nggak bisa, sedang gambreng kok bayi.
Ya ora patut mbok lah. Masa metu brengose bayi ya ora. Kalau dia dikatakan bayi tidak bisa. Kalau dia dikatakan gila. Kalau properti tes itu nilainya 3, IP-nya saja 4. Tidak mungkin kalau gila. Masa gila pegang jabatan? Masa gila pegang wilayah? Kesimpulan yang terakhir adalah mereka seperti hayawan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, lalu bagaimana cara untuk memperbaikinya Gusti Putri? Justru itulah para Pandawa sedang membangun candi yang bersusun 7. Karena di dalam surat Al-Mu'minun ada 7 kriteria manusia yang diuntungkan oleh Tuhan sesuai dengan inna akramakum indallahi atqakum. Loh, kamu tidak kaget? Berhenti. Nah, pakai splash. Loh. Nah, pas sekali. Diulangi dari sini. Nah. Loh, siapa itu? Lohnya dulu baru jazz ya. Jangan bareng. Cangkemku kurukan kaya entek. Waduh. Ngerjani dong. Loh, siapa itu jazz? Loh, siapa itu? Seperti anakku Gatot Kaca. Betul, seperti Gustiku Gatot Kaca, Tuan Putri. Tambah kanggeng. Iya. Papaklah. Silakan masuk Tuan Gatot Kaca ke Balai Urung Asrama Putih Amarta. Mengaturkan salam takdim terhadap Paduka Budi, mengaturkan sembah bakti. Mengaturkan sembah bakti. Sudah aku terima. Apa maksud kedatangan kamu, Gatot Kaca? Bukankah kamu kumpul dengan pepunden-pepundenmu? Bukan. Bukankah kamu berkumpul dengan pepunden-pepundenmu Pandawa? Jawabnya bukan. Iya, Wak. Berceritalah. Iya, saya akan bercerita. Budi. Saya menangis, Budi. Saya disuruh oleh para Pandawa, Budi. Bangunan Candi Saptawarga setiap dibangun pasti runtuh. Setiap diperbaiki ada hujan pasti rusak lagi. Tolonglah para Pandawa. Saya diperintah oleh Yudhistira, oleh Puntadewa untuk membawa jimat Kalimasada untuk syarat membangun kembali Candi Saptawarga. Tetapi kenapa Kanda Puntadewa tidak telepon sendiri atau SMS terhadap saya? Disanya sinyal sulit, Budi. Atau mungkin pulsanya habis, Budi. Bisa jadi, atau HP-nya hilang, ditelan oleh kebutuhan. Baiklah kalau memang demikian, akan Budi ambilkan jimat Kalimasada ya. Tetapi kalau perlunya sudah, siapapun tidak bisa ditempati dan ketempatan oleh jimat Kalimasada. Bawalah ini digunakan untuk seperlunya. Baiklah, Budi.
Kanda? Sri Kandi, siapa yang membawa jimat Kalimusada itu? Apa kamu tidak tahu bahwa itu adalah Gatot Kaca? Gatot Kaca? Gatot Kaca baru bertemu dengan saya, menunjukkan hasil disertasi S2. Dia lulus cum laude. Dia bukan Gatot Kaca. Kenapa dia membawa jimat Kalimusada, Kanda? Aduh, aku sedih ini. Kenapa aku teledor? Kenapa aku tidak punya kesaktian analisis seperti dirimu, Sri Kandi? Bagaimana ini, Kakanda? Perintahkan kepada saya untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dan untuk mengambil kebijaksanaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan saya laksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah Sri Kandi, kejar Gatot Kaca palsu itu dan rebut kembali jimat Kalimusada itu. Siapakah dirimu? Aku adalah Dewi Mustakaweni. Alamatku negeri Himahimantaka. Aku adalah adik Prabu Bumiloka. Kejarlah daku, kau pasti terkapar. Jangan bersedih hati, Sri Kandi, karena masih ada solusi. Fa inna ma'al usri yusron. Setiap kegelapan pasti ada penerangan. Baiklah, pergilah ke Karang Tembel, temuilah Kiai Semar Badranaya. Carilah solusi kepada beliau, karena beliau adalah orang yang arif dan bijaksana. Berangkatlah Sri Kandi. Aku seperti tidak punya kekuatan apapun. Aku sudah putus asa. Negeri ini membutuhkan engkau, wahai pahlawan wanita. Membutuhkan Semar, membutuhkan semuanya. Membutuhkan campur tangan bagi orang-orang yang sangat peduli dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita harus bersatu untuk Indonesia. Baiklah kalau memang begitu. Saya pun orang yang hemat, cermat, dan bercahaya. Itu dasar dharma, Sri Kandi. Kemudian Sri Kandi berangkat menuju Karangkadempel atas restu. Atas restu Drupadi.
tibalah saatnya tiba. Ya, wanci dewus goro. Assalamualaikum Rama Semar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, fase apa ini kena penyakit napas. Sini kamu. Apa, Reng? Orang tua itu harus dihormati. Dihormati. Kayak komandan upacara aja dihormati. Kamu. Manusia, dong deng. Hormati ibumu yang melahirkan dengan penuh perasaan. Ki mengko metu apa ora ngedene wis pirang-pirang dina. Kadang-kala metu pisan kala suwek. Itu betul. Tapi syariatnya itu kan hakikat. Nah, kan bukan hanya hakikat toh, syariat. Syariatnya orang tua itu yang harus menghormati sama anak. Kalau ada orang tua berani sama anak, berarti orang tua kualat. Alasannya gini Pak Auli. Petrok goblok. Petrok. Orang tua kita sebelum membuat kita lahir itu gimana? Sebelum kita jadi bayi, sebelum kita jadi anak, orang tua kita sudah enak duluan. Jadi sebetulnya anak itu sudah mendahului membuat orang tua bahagia. Itu namanya orang tua durhaka ya ini. Paradigma terbalik goblok. Nggak, minta maaf ya Mas Semar. Ya, kita punya spot musik, monggo. Ketua Lijnu PBNU Indonesia dipersilakan. Rika kayong reka-reka temen gawe Lijnuan apa? Gua apa sih Pak? Lazisnu Pak Dalang. Lazisnu, iya. Lazisnu kuwi singkatannya Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Kowe donge wadaya apa kowe? Apa monggo gawe nggo pantes-pantes tok apa kepriye kowe? Lembaga Amil Lazisnu itu alat kelengkapannya PBNU. Ini Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Kowe donge wadaya apa kowe? Apa monggo gawe nggo pantes-pantes tok apa kepriye kowe? Lembaga Amil Lazisnu itu alat kelengkapannya PBNU. Betul. Yang tugasnya mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak. Penyalurannya kami
melalui 4 program nih Pak Antus. Ya, satu. Pertama, saya sebutnya Nusmat. Nusmat itu kepeduliannya orang NU untuk mencerdaskan bangsa. Ini kita berikan kepada Usmat, ya, maksudnya. Nusmat. Terus kemudian yang berikutnya kita punya namanya Nuskill. NU Skill, NU peduli pada keterampilan. NU Skill. Jadi ini kita gunakan atau kita program ini kita peruntukkan kepada teman-teman atau adik-adik yang kurang mampu, yang tidak mampu melanjutkan sekolah atau tidak bisa mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kita didik mereka dengan keterampilan-keterampilan terapan supaya bisa kerja. Wah, tepuk tangan. Yang ketiga, Ya, baru 2 tadi ya. baru 2, Nupreneur. Trainer. Ya, entrepreneur itu loh. Oh, Ya. entrepreneur. Jadi ini kita peruntukkan kepada keluarga-keluarga atau anak-anak remaja usia kerja yang pengen kerja tapi tidak punya modal. Kita pinjemin modal tanpa bunga, tanpa agunan, Tanpa nyaur. waduh, bar nek ngono. Iya, supaya mereka bisa mencukupi kebutuhan dasarnya. Ini kita bimbing, kita dampingi, nanti kalau usaha kecilnya bagus, kita arahkan ke bank, baru begitu. Bank. Oh. Iya. Yang terakhir, Nu Care, NU Peduli. Oh, itu program-program yang aksi-aksi majalahnya kemanusiaan. saya- Itu saya berjudul majalah gitu ceritanya. Pak. Oh, iya. Pak Dalang ini minta izin nih. Jadi dalam kesempatan ini kami juga mau menyerahkan beasiswa itu kepada adik-adik dari SMP Negeri 38. Jadi di samping dia belajar, dia juga menghafal Al-Quran. Masing-masing adik ini menerima 6 juta untuk 1 semester. 1 semester. 1 semester ya. Masya Allah. Doakan semester berikutnya kami masih bisa bantu Pak Dalang. Pasti. Iya. Pasti. Ibu dan sekalian, bahwa amanat dari para agnia melalui Lajisnu kita menyerahkan untuk 44 anak secara simbolis dengan jumlah 147.130.000, dan malam hari ini secara simbolis kami berikan kepada beasiswa pada calon-calon tahfidz, calon penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ya Allah. Ya si Masyari. Terima kasih Bapak Kiai Haji Masuri Malik, dan kepada para pengunjung yang berkenan membantu kami untuk melonsing edisi ini, kami perkenankan untuk maju ke depan. Monggo, siapapun. Saya, Pak. Dalangnya untuk contoh sini. Oh, Dalang yang untuk cocok. Silakan. Ya, Pak Dalang sudah punya niat baik, tapi rupanya memang ini bukan BCA. Selain BCA semuanya bisa. Mandiri. Kenapa tidak pakai BCA? Belum. aja. Ya, belum. Fiilnya mudhoreh berarti ya, Pak ya. Belum. Monggo silakan. Oh ya, sudah ada yang maju membantu kami. Silakan. Pencet nominalnya. 1 juta dulu. 1 juta dulu katanya. Oh, sudah keluar, sukses. Sukses. Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kiai Masuri Malik dan Pak Pak Masuri Malik, terima kasih. Kang As'ad, Iya. terima kasih. Ya, itu dulu nanti ya. Ya. Ya gini Mas, namanya jangan tegang mikir NU terus Siap. lah. Sekali-kali mikir Evita Mala lah ya. Nah, itu. Rembulan malam, Mbak Makanya Evita kita Mala. lakukan ini. Iya, udah ngeluarkan Redek iki. uang, sorosan redek-redek. Sekali-kali orang alim juga, kan yang namanya keimanan itu kan fluktuasinya naik turun. Harus dites ya. Harus dites gitu. Bener loh, itu. iya. Kalau tidak tergoda ya berarti top. Iman kadang-kadang kuat Mas, Imron sih ora kuat. Mbak Evi, ini orang alim se-Indonesia, ketua Lajisnu. Amin, Mbak. Ya, alhamdulillah. Untuk Bapak Ketua Gak usah deg-deg, tenang. Semoga sukses enggak. Nek ketuanya yang Pak Kiai tadi Mas. Ketuanya Pak Kiai Masuri Malik tadi. Saya Saya sing itu direkturnya. Kayak sing tua, kayak sing nom ki ya. Oh gitu. Raklem kalah. Ya ketua berarti nom, ini direkturnya. Ya, terima kasih. Ya. Oke Mas, ya. Selamat untuk Keramas ya, Pak. Lanjutkan, ya. Direktur Lisnu deg-deg. Oh, makanya dosa Mas saja ibadah terus. Softo, guyon. Silakan tafadhol, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini namanya siapa? Saya, bentar. Kenapa? Namanya siapa? Saya. Oke. Saya mah ini. Ini namanya Lupit, ini Lupit, Gareng, Gareng, ini Petruk, Petruk, nah ini Kakang Tikus. Semar.
kamu tikus. Kalau saya disamakan tikus yang tidak terima tikusnya. Ya. Ya. Ya, coba musrik, kunci C musrik. Udah dulu. Ya. Lihat ya Mbak ya. Wah. Ya, ada atraksi semacam ini ya Mbak ya. Kalau ketemu saya sejak dulu sih sudah punya anak 3 sekarang Mbak ya. Jangan tersinggung, mohon maaf ya Mbak ya. Enggak, seneng kok. Seneng sama wayangnya apa sama dalangnya? Sama wayangnya. Wayangnya aja ya. Oke. Ya kalau dalangnya. Bahaya kalau sama dalangnya. Oh pasti. Oke. Ya coba musik segini. Utuh dulu, utuh dulu. Bubar mangan paling penak. Oto dulu. Ketemu konco paling penak. Oto dulu. Atis-atis paling penak. Oto dulu. Bubar pengajian paling penak. Oto dulu. Goreng tempe bisa nih mateng. Diwolak-balik. Diwolak-balik pakai kof. Kolak-kolak. Kof. Masya Allah. Goreng tempe bisa nih mateng. Diwolak-balik. Meme baju bisa nih kering. Diwolak-balik. Ngapal ke kitab bisa nih apal. Diwolak-balik. Manten anyar paling penak. Diwolak-balik. Manten anyar paling penak dibolak-balik ya Mbak ya. Enggak tahu. Utuh dulu, utuh dulu. Utuh dulu, utuh dulu. Udah dulu, udah dulu. Utuh dulu, utuh dulu. Utuh dulu, utuh dulu. Utuh dulu, utuh dulu. Terus utuh dulu, utuh dulu. Utuh dulu. Wow.